Sintayong yakin pemainnya bawa 3 poin. Mari kita bahas. Tapi jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu. Silahkan. Ya, dikutip dari Bola Sport ya, bolasport.com. Jadi hadapi Arab Saudi, Sintayong percaya kemampuan pemainnya mampu bawa timnas Indonesia raih 3 poin. Ya, pada laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti malam ya. Nah, kondisi timnas Indonesia kurang menguntungkan. Ya. Pasalnya timnas Indonesia baru saja kalah telak dari Jepang dengan skor 0-4 ya. Arab Saudi datang dengan wajah yang berbeda saat datang ke Jakarta. Tim berjuluk The Green Falcons tersebut baru saja berganti pelatih dari Roberto Mancini ke Hervé Renard. Hervé Renard berhasil membawa suasana baru bagi Arab Saudi. Hal tersebut jadi ancaman tersendiri bagi skuad timnas Indonesia. Meski begitu, Sintayong percaya diri bahwa skuad Garuda bisa meraih hasil berbeda dari lawan Jepang. Nah, pelatih asal Korea tersebut percaya dengan kemampuan pemainnya untuk meraih 3 poin di laga besok. Ya betul, jadi kalau melawan Jepang memang kita sulit ya mau membahas bagaimanapun juga kemungkinan besar 100% atau 99% ya itu ya Indonesia mengalami kekalahan gitu. Meskipun misalkan dilihat ini kan pemainnya banyak pemain yang dari luar ya, diaspora, naturalisasi. Cuma kita lihat dari nilai pasarnya. Pemain Jepang itu banyak yang di atas 100 miliar, sedangkan di Indonesia itu di bawah 100 miliar. Yang paling tinggi itu Messilhurst ya. Messilhurst itu 170 miliar. Nah, sedangkan pemain Jepang, nah itu paling kecil di atas 100 miliar tapi rata-rata 300 miliar ke atas. Jadi jauh ya, jauh. Bahkan satu harga pemain yang tertinggi itu satu skuad timnas Indonesia aja enggak mencukupi gitu ya untuk keseluruhan harga pasarnya dari para pemain itu. Jadi hal yang wajar kalau misalkan melawan Jepang itu sulit untuk memenangkan pertandingan dan sangat terlihat sepertinya rapuh gitu pertahanan Indonesia ini. Padahal kalau misalkan kita teliti lagi pola bermainnya mirip dengan waktu lawan Australia, Bahrain, Saudi waktu di Jeddah ya. Nah, hanya Jepang itu punya kemampuan untuk membongkar itu aja ya. Punya kemampuan untuk membongkar, sedangkan tim yang lain itu nggak ada ya. Nggak ada kemampuan untuk membongkar tuh. Nah, jadi sekarang melawan Arab Saudi ya memang seharusnya timnas Indonesia itu bisa mendapatkan 3 poin. Itu hal yang wajar ya. Hal yang wajar. Karena beda ranking Saudi dengan Jepang itu berbeda. Jepang sangat jauh ya dan sangat kuat gitu ya. Baik, jangan lupa subscribe dan like-nya. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Ya, saya percaya pada para pemain katanya. Besok hasil akan berubah, ujar Sintayong. Nah, terus tergantung para pemain sekeras apa dan berjuang sekuat apa lawan Arab Saudi besok. Saya pun akan percaya pada pemain dan bersemangat untuk pertandingan besok. Nah, itu kata Sintayong. Kemudian Sintayong mengingatkan publik soal kekuatan Arab Saudi. Tim lawan dinilai kuat sejak awal dan membangunnya secara perlahan. Ya, hal tersebut yang coba dibangunnya selama melatih timnas Indonesia. Juru taktik 54 tahun tersebut berterima kasih atas dukungan fans dan media yang memahami posisi skuad Garuda ini. Ini bagi yang memahami ya. Jadi disebutkan berterima kasih atas dukungan fans dan media yang memahami ya. Kalau yang nggak memahami ya berarti nggak berterima kasih gitu. Ini ada syaratnya berterima kasih itu. Ya. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi
Meski begitu Sintayong tetap bakal berjuang demi kemenangan timnas Indonesia malam ini. Tapi kita harus lihat diri sendiri dulu ya, secara fakta dan realitasnya seperti apa gitu ujar Sintayong. Arab Saudi pun jadi tim kuat, tidak instan, step by step kata dia. Nah itu berarti memperlihatkan bahwa Indonesia pun harus step by step, nggak bisa instan. Meskipun para pemain yang direkrut itu dari Eropa gitu, tapi perlu waktu karena dari Eropa pun rata-rata masih muda ya para pemainnya. Jadi masih perlu pengembangan lebih lanjut. Dan juga dari sisi chemistry-nya. Setiap satu pertandingan ada tambahan satu pemain, ada satu pertandingan lagi tambahan lagi satu pemain dan seterusnya seperti itu. Jadi dari sisi chemistry ya memang sulit untuk bisa membangun tim yang kompak dalam waktu dekat. Tetapi kalau misalkan kita lihat 5 tahun ke depan yang tidak banyak perombakan ya. Waktu ada misalkan persahabatan ya, pertandingan persahabatan, ada Piala Asia, semuanya itu tim yang sama, pemain yang sama, ya itu mungkin 5 tahun ke depan waktu di Piala Dunia tahun depan ini bisa berbicara lebih banyak lagi. Nah, kemudian lanjut lagi ya. Jadi saya juga pasti akan berterima kasih jika diberi dukungan oleh fans dan para media dengan mengetahui posisi kita sebenarnya di mana, kata gitu ya. Namun tetap saya akan berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa menang melawan Arab Saudi gitu. Nah jadi memang tim nasional kita tuh masih perlu pengembangan. Jadi cobalah kita sebagai supporter ekspektasinya sudah jangan terlalu tinggi ya, meskipun sudah ditambah pemain-pemain naturalisasi yang dari Eropa ya memang sulit untuk menggabungkan dalam waktu dekat gitu. Jadi ya harus berlatih lah ya, berlatih terus berkomunikasi ya, mengembangkan chemistry, harus sering bermain ini tim ini ya, jangan nanti ada tambahan lagi dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ini jadi repot ya. Tapi kalau misalkan targetnya World Cup 5 tahun ke depan, nah ini lain cerita, mungkin bisa dibangun dari sekarang gitu ya, untuk ada tambahan pemain baru lagi ya, seperti itu. Jadi kemampuan pelatih memang terlihat pada saat melihat pertandingan lawan Jepang itu terlihatnya seperti yang rapuh karena Jepangnya yang superior gitu. Gitu ya, bukan tim Indonesia yang lemah, bukan. Tapi kalau misalkan lawan Arab kita lihat ya, berarti malam ini ya. Nah, kalau lawan Arab cukup bagus, ya artinya ini memang Indonesia udah levelnya, kalau di ranking mungkin sudah bisa di ranking 50-an gitu. Arab Saudi juga kan sekarang 54-an ya kalau nggak salah gitu. Ya, baik itu saja. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Jangan lupa nanti update berita-berita terkini dari Indomatchday.